Pernahkah kamu merasa cemas tanpa alasan yang jelas? Seolah ada sesuatu yang salah, tapi kamu tak tahu apa penyebabnya? Bisa jadi, penyebabnya bukan sesuatu yang besar, tapi kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, justru membuat pikiran kita semakin gelisah. Hari ini, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mungkin tampak biasa, tapi diam-diam bisa menjadi pemicu kecemasan dalam hidup kita. Kebiasaan pertama, terlalu banyak kafein. Kopi di pagi hari, teh di sore hari, minuman energi saat bekerja, terdengar biasa. Tapi tahukah kamu, kafein adalah stimulan yang bisa mempercepat detak jantung, meningkatkan produksi hormon stres, dan membuat otak lebih waspada. Bahkan saat kita ingin beristirahat, kamu mungkin berpikir, aku butuh kafein untuk tetap fokus. Tapi tanpa disadari, tubuhmu justru semakin tegang, sulit rileks, dan kecemasan pun semakin meningkat. Jadi, berapa banyak kafein yang kamu konsumsi hari ini? Kebiasaan kedua, kurang tidur. Malam semakin larut, tapi mata masih terpaku pada layar. Entah itu pekerjaan, hiburan, atau sekadar menggulir media sosial. 5 menit lagi, kata kita. Sampai akhirnya waktu tidur terbuang, dan pagi datang lebih cepat dari yang diharapkan. Kurang tidur bukan sekadar membuat tubuh lelah. Itu juga mengganggu keseimbangan hormon, meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, dan membuat otak sulit mengelola emosi. Hasilnya, kecemasan meningkat, konsentrasi berantakan, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Jangan anggap remeh tidurmu, karena seringkali ketenangan yang kamu cari ada dalam istirahat yang cukup. Kebiasaan ketiga, multitasking berlebihan. Mengetik pesan sambil mendengar podcast, membaca email di tengah rapat, mengerjakan banyak hal sekaligus, seolah-olah itu tanda produktivitas. Tapi benarkah? Faktanya, otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal dalam satu waktu. Setiap kali kita berpindah dari satu tugas ke tugas lain, otak butuh waktu untuk beradaptasi. Akibatnya, energi mental terkuras lebih cepat, stres meningkat, dan perasaan kewalahan pun datang tanpa diundang. Jadi, bukan soal seberapa banyak yang bisa kita lakukan sekaligus, tapi seberapa fokus kita dalam menyelesaikan satu hal dengan tenang. Kebiasaan keempat, terlalu banyak waktu di media sosial. Awalnya hanya ingin melihat satu postingan, tapi tanpa sadar, waktu berlalu, dan kita masih terus menggulir layar. Foto demi foto, video demi video, cerita demi cerita. Semua terlihat menarik, tapi mengapa setelahnya kita justru merasa lelah, bahkan gelisah? Media sosial dirancang untuk menarik perhatian kita, tapi di balik itu ada jebakan perbandingan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, dan tanpa sadar mulai mempertanyakan diri sendiri. Mengapa hidupku tidak sebaik mereka? Mengapa aku tertinggal? Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan kecil, bukan kenyataan utuh. Jadi, sebelum membandingkan hidupmu dengan yang ada di layar, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar membuatmu bahagia? Kebiasaan kelima, kurang berolahraga. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, tapi di era serba instan ini, kita lebih banyak duduk, di depan layar, di dalam kendaraan, di meja kerja, tanpa memberi tubuh kesempatan untuk benar-benar aktif. Tanpa olahraga, tubuh menjadi kaku, aliran darah melambat, dan produksi hormon bahagia seperti endorfin berkurang. Hasilnya, pikiran terasa lebih berat, stres menumpuk, dan kecemasan semakin mudah muncul. Olahraga bukan hanya tentang fisik yang sehat, tapi juga pikiran yang lebih tenang. Jadi, kapan terakhir kali kamu memberi tubuhmu kesempatan untuk bergerak? Kebiasaan keenam, menunda pekerjaan. Nanti saja, dua kata sederhana yang seringkali menjadi awal dari beban yang semakin besar. Tugas yang harusnya selesai hari ini, tertunda hingga besok, lalu besok lagi, hingga akhirnya menumpuk menjadi beban yang terus menghantui. Menunda pekerjaan mungkin terasa melegakan sesaat, tapi di balik itu ada kecemasan yang diam-diam tumbuh.
Kita tahu ada sesuatu yang belum selesai, tapi semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk memulainya. Pikiran terus dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan akibatnya. Daripada membiarkan kecemasan bertambah, mulailah dari langkah kecil. Satu tugas kecil yang diselesaikan hari ini bisa meringankan beban esok hari. Kebiasaan ketujuh, kurang interaksi sosial. Di tengah kesibukan, tanpa sadar kita semakin jarang berbicara dengan orang lain. Percakapan yang dulu hangat, kini tergantikan oleh pesan singkat. Pertemuan yang dulu penuh tawa, kini hanya berupa komentar di media sosial. Kita semakin terhubung secara digital, tapi mengapa rasa kesepian justru semakin kuat? Manusia adalah makhluk sosial. Tanpa interaksi yang bermakna, kita kehilangan rasa keterhubungan. Dan perlahan-lahan, kecemasan pun tumbuh. Terkadang, solusi dari kegelisahan bukanlah menyendiri, tapi mendengar suara yang nyata, merasakan kehadiran orang lain, dan berbagi cerita tanpa layar yang membatasi. Jadi, kapan terakhir kali kamu benar-benar berbincang tanpa distraksi? Kecemasan seringkali datang tanpa kita sadari. Bukan dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus kita ulang setiap hari. Namun, kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Kita bisa mulai dari hal sederhana, mengurangi kafein, tidur lebih awal, fokus pada satu tugas, membatasi media sosial, bergerak lebih banyak, menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda, dan meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Perubahan kecil bisa membawa ketenangan yang besar. Jadi, mulai hari ini, kebiasaan mana yang ingin kamu ubah terlebih dahulu? Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita semua, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi hasil dari kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Langkah Positif. Dukunganmu akan membantu kami terus berbagi inspirasi dan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap melangkah dengan langkah yang lebih positif.